Saudara-saudari terkasih, saya mempunyai seorang sahabat yang seringkali di sore hari saya ketemu. Dia seorang petinju. Karena sasanannya tutup sementara karena COVID, maka dia berlatih di belakang ini, di lapangan parkir. Dan seringkali sore-sore saya berjalan dan ketemu. Suatu saat saya bertanya, memperoleh kesempatan untuk ngobrol, saya tanya kepada dia, tidak sakitkah kena pukul-pukul para petinju yang lain? Dan dia menjawab dengan ringan, tidak Bapak Romo, sudah biasa saya kena pukul. Tinju memang begitu, memukul atau dipukul, sudah biasa. Saya tersenyum dan saya tanya lagi, pernah KO enggak? 2 kali Bapak Pastor, 2 kali KO, 1 kali TKO. Terus bagaimana? Saya terkejut, jawabannya sangat sederhana tetapi sangat inspiratif untuk saya. Ya, berlatih lebih keras Bapak Romo supaya tidak KO lagi. Jawaban itu sangat inspiratif dan saya belajar banyak. Kemudian saya melanjutkan jalan-jalan saya dan saya merenungkan kata-katanya itu, kata sahabat saya itu. Sikapnya itu luar biasa. Seandainya menjadi murid Kristus juga mempunyai sikap seperti dia, kita akan bertumbuh sebagai murid Yesus. Sebagai murid Yesus itu harus memanggul salib. Saya ingin sekali kalau kita menderita dan memanggul salib, dan kemudian saya bertanya bagaimana berat ya memanggul salib. Saya ingin dapat jawaban dari sahabat saya itu. Tidak Bapak Pastor, menjadi murid Kristus memang harus memanggul salib, sudah biasa. Ingin sekali saya mendengar dari para pengikut Kristus, umat saya, sungguh-sungguh terlatih memikul salib. Memang mengikuti Kristus itu harus memikul salib. Tidak ada jalan lain. Menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Kristus. Tapi berarti berat sekali dong mengikuti Yesus itu. Harus memanggul salib terus. Benarkah mengikuti Kristus itu berat? Apakah di luar sana, kalau tidak menjadi pengikut Kristus, tidak ada salib? Benarkah memikul salib itu berat? Atau justru malah ringan? Karena oleh Kristus, salib itu bukan sekedar beban, tetapi sebuah nilai. Nilai yang berguna untuk keselamatan kita sendiri dan keselamatan orang lain. Sehingga ketika kita memikul salib, kita sebetulnya sedang mengikuti Kristus, menebus dosa-dosa kita, bahkan dosa orang lain, ketika salib itu bukan kita yang menyebabkan. Kita justru mempunyai motivasi untuk memikul salib, menghadapi derita ini. Saya justru ingin ketika kita memikul salib, kita memikulnya dengan penuh kesadaran sekaligus keikhlasan. Dan bisa mengatakan, sudah biasa Bapak Romo memikul salib karena kita murid Kristus. Sehingga salib bukan lagi beban, tetapi sebuah konsekuensi. Toh, tidak menjadi pengikut Kristus pun harus menghadapi kesulitan, harus menderita. Jadi bukan karena mengikuti Kristus lalu harus memikul salib. Justru karena mengikuti Kristus, derita dan salib itu kita hadapi sebagai sesuatu yang bernilai. Bukan sebuah beban saja, sehingga kita bisa memikulnya dengan penuh kepercayaan. Dan kita melatih diri sebagai murid Kristus. Kalau memikul salib dan jatuh, bangun lagi. Kristus pun bangun 3 kali di bawah salib. Supaya kita tidak KO, tidak tertindih salib. Bagaimana caranya? Melatih diri terus-menerus. Seperti sahabat saya itu. Juga seperti Paulus. Paulus membandingkan dirinya seperti atlet yang melatih diri terus-menerus. Dan Paulus mengatakan atlet itu melatih diri begitu keras untuk mendapatkan piala duniawi. Kita, saya, Anda harusnya melatih diri lebih keras. Karena yang kita kejar bukan hanya piala hadiah duniawi, tetapi hadiah surgawi. Dan kita bisa kuat karena Kristus menyertai kita.
Mudah-mudahan kita terlatih menjadi murid Kristus, sehingga memikul salib itu sudah biasa. Ada sebuah buku yang sangat menarik ditulis oleh Scott Peck. Judulnya The Road Less Traveled, diambil dari puisinya Robert Frost. Saya pernah membahas tentang The Road Less Traveled ini. Dalam bukunya itu kalimat pertamanya menarik sekali. Kalimat pertamanya berbunyi begini, life is difficult. Hidup itu sulit. Tetapi dia mengatakan, begitu kita mengakui dan meyakini bahwa hidup itu sulit, kita tidak mengeluh lagi. Karena kita mengeluh, sebetulnya karena kita mengandaikan hidup itu mudah. Maka ketika hidup itu sulit, mengeluh. Tetapi begitu mengakui bahwa hidup itu memang sulit, ketika menghadapi kesulitan, ya tidak mengeluh lagi, ya memang hidup itu sulit. Jangan-jangan kita juga keliru mengikuti Yesus. Kalau memikul salib kemudian dirasa berat. Mengikuti Yesus itu memang harus menyangkal diri memikul salib. Bukan mendapat berkat, kelimpahan terus-menerus. Benar, itu benar. Tetapi salah satu berkatnya adalah mampu memikul salib dengan ikhlas. Dan memang mengikuti Kristus itu ya memikul salib. Sehingga kita tidak salah. Begitu kita menyadari bahwa salib itu memang bagian dari menjadi murid Kristus, ya sudah, ketika menghadapi salib tidak mengeluh. Kita pikul dengan penuh kesadaran dan keikhlasan sebagai sebuah nilai. Karena di luar Kristus pun tetap ada salib, tetap ada derita. Justru Kristus membuat kita mampu menghadapi salib dan derita itu sebagai sebuah nilai, sesuatu yang bernilai, yaitu untuk menebus dosa kita, menebus orang lain, menyelamatkan kita, menyelamatkan orang lain juga. Mudah-mudahan kita bisa melatih diri seperti sahabat saya itu, sehingga memikul salib menjadi sesuatu yang sudah sangat biasa, karena memang murid Kristus harus begitu. Jadi bagaimana? Apakah salib Anda berat? Tidak, Bapak Romo. Sudah biasa memikul salib. Murid Kristus memang harus memikul salib, sehingga sudah biasa. Melatih diri saja, supaya tidak jatuh tertindis oleh salib itu dan tidak bisa bangun lagi. Tuhan memberkati.